Di era yang menghargai ambisi dan keberhasilan yang dapat diukur, kita diajarkan bahwa semakin kita berpikir dan merencanakan, semakin kita mendekatkan diri pada tujuan. Namun, kita jarang menyadari bahwa pemikiran berlebihan seringkali menjadi musuh dalam selimut. Sebuah paradigma baru tentang kelimpahan mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan memforsir otak dan, sebagai gantinya, merasakan aliran hidup yang lebih alami dan terbuka. Kelimpahan sejati bukanlah hasil dari obsesi mencapai tujuan atau menumpuk harta, melainkan pengalaman batin yang mendalam tentang cukup dan kepuasan. Ketika kita terlalu sibuk berpikir, merancang, dan memperhitungkan setiap langkah, kita seolah-olah menutup diri dari aliran kelimpahan yang sudah ada. Sebaliknya, saat kita berani untuk menenangkan pikiran, berkuranglah sekat antara kita dan energi kelimpahan itu sendiri. Pada dasarnya, otak kita dirancang untuk memastikan keselamatan, sehingga secara otomatis akan mencari ancaman atau kekurangan yang mungkin muncul. Dalam dunia yang aman dan penuh sumber daya, fungsi ini seringkali kontraproduktif, karena otak cenderung sibuk mencari masalah yang sebenarnya tidak ada. Dalam kondisi tenang atau flow state, ketika kita sepenuhnya terlibat dalam aktivitas tanpa berpikir keras, kita merasakan kehadiran penuh, dan kehidupan menjadi lebih sederhana. Pada titik ini, kelimpahan mengalir dengan lebih mudah karena kita seakan terbuka pada energi yang lebih besar dari diri kita. Orang-orang yang menjalani hidup dengan sederhana cenderung memiliki ketenangan yang menenangkan siapapun di sekitarnya. Mereka tidak terbebani oleh pikiran berlebihan, melainkan menjalani hidup dengan fokus pada nilai dan kualitas dari setiap tindakan. Kesederhanaan adalah kunci yang membuka pintu kelimpahan. Karena semakin sedikit kita memusingkan diri, semakin mudah kita untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Kelimpahan adalah soal menjadi, bukan memiliki atau melakukan. Contoh sederhana dapat ditemukan dalam kehidupan seorang penjual. Banyak yang terjebak dalam pola pikir bahwa kelimpahan atau kesuksesan diukur dari target finansial. Tetapi ketika fokus berubah dari hasil finansial menuju kualitas interaksi dan nilai yang dibawa, keberhasilan seringkali justru datang dengan sendirinya. Dengan berfokus pada nilai dalam proses dan kepuasan dalam menjalani interaksi, seseorang menjadi terbuka terhadap beragam peluang yang tak terduga. Menikmati proses tanpa terlalu fokus pada hasil adalah kebalikan dari kebiasaan berpikir berlebihan. Ketika seseorang benar-benar terlibat dalam apa yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan, hobi, atau kehidupan sehari-hari, obsesi akan hasil secara alami memudar. Kita mulai melihat bahwa nilai sebenarnya ada pada tindakan, bukan pada apa yang kita dapatkan di akhir. Kelimpahan pun hadir sebagai buah dari kesadaran penuh pada setiap momen. Mengurangi intensitas pikiran membuka ruang bagi keajaiban dan kebijaksanaan hidup itu sendiri. Kita pun sampai pada pemahaman bahwa kelimpahan bukanlah sekadar apa yang kita capai, tapi tentang seberapa dalam kita hadir dalam kehidupan itu sendiri. Di dunia yang penuh dengan distraksi, kita sering terjebak dalam pusaran pemikiran yang terus-menerus berputar, seakan tak pernah selesai. Berpikir memang adalah bagian dari naluri kita, namun ketika terlalu banyak berpikir, kita justru menjauh dari ketenangan dan kebahagiaan sejati. Mengurangi pemikiran berlebihan dengan cara menjaga kesadaran dan kesederhanaan adalah langkah bijak untuk membuka diri pada kelimpahan yang sebenarnya. Bayangkan sejenak kehidupan yang didominasi oleh pemikiran yang tidak henti-hentinya. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan ketidakpuasan terhadap kondisi sekarang. Pemikiran seperti ini, jika dibiarkan, menguras energi dan menghambat kita dari hidup sepenuhnya. Tindakan menjadi terdistorsi, seolah dipandu oleh kekhawatiran atau rasa takut. Maka, dengan menurunkan volume pikiran, kita membuka ruang untuk menjalani hidup dengan lebih damai dan terbuka pada berkat yang seringkali tersembunyi di balik keheningan. Seringkali, kita merasa perlu mendapatkan izin dari dunia luar atau ritual tertentu untuk merasa aman dan layak hidup dalam kelimpahan. Izin-izin ini, yang sering kita ciptakan sebagai alasan untuk melangkah atau menunda, sebenarnya hanyalah alat pengalih perhatian. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada permission slips tersebut, keyakinan yang sebenarnya tak perlu,
kita menyadari bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang perlu diusahakan, melainkan sesuatu yang sudah tersedia. Flow state atau keadaan mengalir adalah kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam apa yang kita lakukan tanpa gangguan pikiran. Dalam keadaan ini, waktu seakan berhenti, dan kita sepenuhnya hadir di saat ini. Flow state membuka diri kita pada kelimpahan karena dalam kondisi ini, pikiran bukanlah penghalang, melainkan sekadar saluran energi yang murni. Inilah tempat di mana kreativitas, kebijaksanaan, dan keajaiban berdiam. Ketika kita bekerja atau beraktivitas dalam keadaan flow, energi positif dan kreativitas mengalir tanpa batas, seolah kita berada dalam harmoni dengan alam semesta itu sendiri. Melalui flow state, kelimpahan datang bukan sebagai sesuatu yang dipaksa, melainkan sebagai hasil alami dari keterlibatan kita yang penuh. Menjaga kesadaran dan kesederhanaan adalah langkah sederhana, namun dalam untuk melampaui batasan pemikiran yang berlebihan. Di balik kesunyian pikiran, kita menemukan pintu menuju kehidupan yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih berlimpah, tanpa harus terus-menerus merasa cemas atau berpikir terlalu banyak. Kelimpahan sejati dimulai ketika kita belajar untuk hanya menjadi. Masa lalu meninggalkan jejak yang halus, namun dalam pada setiap individu. Pengalaman yang kita alami sebagai anak-anak, terutama yang berkaitan dengan perhatian, rasa aman, dan kasih sayang, membentuk pola pikir yang seringkali terbawa hingga dewasa. Salah satu pola yang paling umum adalah perasaan tentang kekurangan, seolah-olah apa yang kita miliki, atau siapa kita tak pernah cukup. Untuk membuka pintu kelimpahan sejati, kita perlu memahami bagaimana masa lalu membentuk persepsi kita terhadap kelimpahan atau kekurangan, lalu memutus rantai tersebut dengan kesadaran dan cinta diri. Bagi banyak orang, masa kecil adalah medan emosi yang penuh dengan harapan dan kebutuhan yang mungkin tak terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perhatian atau cinta yang ia butuhkan, mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa ia harus berjuang atau membuktikan diri untuk layak dicintai. Rasa kekurangan ini menjadi cetakan mental yang membatasi dan menuntun kita untuk terus mencari dari luar apa yang sebenarnya ada di dalam. Kita menjadi terobsesi dengan pemenuhan eksternal, karena secara tidak sadar merasa bahwa hanya dengan pencapaian atau kepemilikan kita akan merasa cukup. Memahami bahwa perasaan kekurangan ini berasal dari pola masa lalu adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Penyembuhan tak harus dimulai dengan perubahan besar-besaran. Ia bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil namun signifikan. Seringkali, kita bisa mengubah cara pandang dengan beralih dari fokus pada kekurangan ke berfokus pada keberlimpahan yang sudah ada. Ini bisa dimulai dengan menghargai hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Udara yang kita hirup, makanan yang kita nikmati, atau cinta yang diberikan oleh orang terdekat. Ketika kita menyadari bahwa keberlimpahan adalah soal perspektif, kita mulai melihat bahwa yang selama ini kita cari di luar sebenarnya sudah ada dalam diri. Pikiran adalah getaran, dan setiap kali kita berpikir tentang kekurangan, kita mengirimkan frekuensi yang selaras dengan perasaan kekurangan itu. Namun, dengan berfokus pada aspek-aspek kehidupan yang kita syukuri, kita mengubah frekuensi pikiran kita. Alih-alih memancarkan ketakutan atau keraguan, kita mulai memancarkan rasa syukur, kedamaian, dan kepercayaan. Frekuensi ini memiliki daya tarik yang kuat, membuka diri kita untuk menerima kelimpahan dalam berbagai bentuk. Menyadari bahwa perubahan besar datang dari perubahan getaran yang halus dalam pikiran adalah sebuah kebangkitan. Kita memahami bahwa kelimpahan sejati dimulai dari apa yang kita pancarkan. Dengan memahami, menyembuhkan, dan berfokus pada keberlimpahan yang sudah ada, kita melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Seolah-olah, kita menyentuh kebebasan batin yang membawa kita lebih dekat pada diri sejati dan kelimpahan hidup yang selama ini kita cari. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan kelimpahan, melainkan tentang mengenal diri dalam kedamaian, kebahagiaan, dan kesadaran penuh. Kelimpahan bukan hanya tentang memiliki atau menerima, ia adalah energi yang mengalir dalam tindakan memberi dan menjalani hidup dengan makna. Ketika kita memberikan nilai dari dalam diri, baik melalui perhatian, waktu, atau kontribusi, kita secara tidak langsung membuka diri pada energi kelimpahan.
Memberi bukan berarti kehilangan. Justru, memberi adalah kunci untuk menyesuaikan frekuensi kita dengan kelimpahan itu sendiri, menciptakan siklus yang terus berputar dan memperkaya. Setiap tindakan yang didasari oleh niat baik dan tulus memperkuat frekuensi abundansi atau kelimpahan. Ini bukan hanya soal materi, tetapi soal getaran. Ketika kita memilih untuk memberikan sesuatu dari dalam diri dengan ikhlas, kita mengundang energi serupa untuk datang kepada kita. Menyesuaikan frekuensi dengan kelimpahan, berarti kita tidak hanya berharap akan keberlimpahan, tetapi juga berada dalam keadaan kelimpahan itu. Frekuensi kita menjadi cerminan dari energi yang kita pancarkan ke semesta. Semakin murni niat kita untuk memberi, semakin kuat aliran kelimpahan yang kita terima kembali. Banyak orang menemukan kebahagiaan terbesar bukan dari apa yang mereka miliki, tetapi dari apa yang bisa mereka bagikan. Ketika kita memberikan nilai kepada orang lain, seperti membantu, menginspirasi, atau mendukung mereka, kita merasakan kebahagiaan yang berbeda dari kepuasan material. Ini adalah kebahagiaan yang muncul dari hati, dari mengetahui bahwa tindakan kita memiliki makna dan dampak. Dengan demikian, kelimpahan tidak lagi menjadi konsep yang abstrak atau angan-angan, melainkan perasaan yang nyata dalam bentuk kepuasan batin yang mendalam. Memberi bukan hanya tentang tindakan fisik atau bantuan material. Ini juga tentang memberi perhatian, kehangatan, dan empati. Ketika kita mendengarkan orang lain dengan tulus, atau ketika kita hadir sepenuhnya dalam hubungan kita, kita sedang memberi dalam bentuk paling murni. Kehadiran kita yang penuh perhatian memiliki nilai yang tidak terukur, dan inilah bentuk kelimpahan yang tidak bisa hilang atau berkurang. Sebaliknya, semakin kita memberi dengan hati, semakin kita memperkaya diri kita sendiri. Menjalani hidup dengan tujuan berarti kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menyumbangkan sesuatu yang lebih besar. Kita bergerak bukan hanya untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga untuk membawa dampak yang positif bagi dunia sekitar. Dengan menemukan makna dan arah dalam hidup, kita menarik energi kelimpahan yang tidak bisa diperoleh melalui pencarian material semata. Hidup dengan tujuan menjadikan setiap hari lebih bermakna, lebih kuat, dan lebih penuh dengan peluang. Ketika kita hidup untuk memberi, kita menciptakan siklus yang selalu berputar. Setiap kebaikan yang kita berikan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan, cinta, dan kelimpahan yang lebih besar. Kita belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengambil atau mengumpulkan, tetapi tentang merayakan aliran kelimpahan yang tidak pernah kering selama kita terus memberi dan menjalani hidup dengan tujuan. Banyak dari kita merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum sempurna, belum cukup, atau belum siap sebelum kita melangkah maju. Ketakutan, keraguan diri, atau keinginan untuk menunggu waktu yang tepat seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk memulai perjalanan menuju kelimpahan dan pemenuhan diri. Namun, kelimpahan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu. Ia datang kepada mereka yang berani mengambil langkah pertama, bahkan di tengah ketidakpastian. Mengatasi rasa takut dan memulai dengan penuh keberanian adalah tindakan yang paling berharga untuk merangkul kelimpahan sejati. Ketakutan adalah bayangan yang besar ketika kita diam dan membiarkannya tumbuh di dalam pikiran. Tapi begitu kita bergerak dan bertindak, bayangan itu mulai memudar. Ketakutan kehilangan kekuatannya saat kita berani menghadapinya, dan setiap langkah yang kita ambil membuatnya semakin kecil. Ketika kita melangkah, kita mengaktifkan energi kelimpahan yang selama ini tertahan oleh rasa takut dan ragu. Tindakan kita bukan hanya sekadar langkah fisik, tetapi juga pernyataan kepada diri sendiri dan semesta bahwa kita siap untuk menerima segala peluang yang ada. Kelimpahan sejati bukanlah tentang bebas dari ketakutan, melainkan tentang keberanian untuk tetap bergerak meski ada ketakutan tersebut. Setiap tindakan, sekecil apapun, adalah langkah menuju versi diri yang lebih berani dan lebih percaya diri. Rasa takut hanya bisa diatasi dengan tindakan, bukan dengan menunggu sampai rasa takut hilang dengan sendirinya. Kita sering terjebak dalam lingkaran keraguan diri. Bertanya-tanya apakah kita cukup baik, cukup layak, atau cukup siap untuk memulai. Namun, keraguan ini tidak akan hilang jika kita terus menunggu saat yang sempurna. Sesungguhnya, tidak ada momen yang benar-benar sempurna.
Setiap detik yang kita miliki adalah peluang terbaik untuk memulai. Kelimpahan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi autentik dan penuh percaya diri dalam tindakan kita. Mengatasi keraguan diri adalah proses menyadari bahwa kita layak bahkan di tengah ketidaksempurnaan kita. Ketika kita menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan, kita terbebas dari tuntutan yang menahan langkah kita. Dengan langkah pertama yang kita ambil, kita membuktikan bahwa kita lebih kuat dari keraguan yang ada. Setiap tindakan kecil adalah bukti nyata bahwa kita sedang membuka jalan menuju kelimpahan. Mengambil langkah pertama seringkali menjadi tantangan terbesar. Tetapi langkah pertama ini adalah momen di mana kita meruntuhkan batasan-batasan yang selama ini kita bangun dalam pikiran kita sendiri. Dengan berani memulai, kita membuka ruang bagi keajaiban dan kesempatan untuk masuk. Semesta merespon keberanian kita dengan menyediakan jalan yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Kelimpahan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah menuju kelimpahan adalah pengalaman yang memperkaya, menguatkan, dan membawa kita lebih dekat pada diri sejati kita. Dengan menaklukkan ketakutan dan mengambil langkah pertama, kita tidak hanya menciptakan masa depan yang lebih baik, tetapi juga merayakan keberanian dalam diri kita, yang selama ini mungkin terpendam. Jangan tunggu momen yang sempurna, mulailah sekarang. Langkah pertama yang kita ambil, seberapapun kecilnya, adalah pintu yang membuka aliran kelimpahan, sebuah pernyataan bahwa kita siap menerima segala kebaikan yang sudah menunggu. Dengan hati yang berani dan niat yang tulus, kita memasuki hidup yang lebih kaya dan lebih penuh makna, sebuah kehidupan yang selaras dengan kelimpahan sejati. Di dunia yang seringkali mendefinisikan kelimpahan sebagai kemewahan material, kita bisa terjebak dalam pencarian tanpa akhir untuk lebih banyak barang, lebih banyak uang, dan lebih banyak status. Namun, pada akhirnya, kelimpahan sejati tidak terletak dalam kepemilikan benda. Kebebasan sejati datang ketika kita mendefinisikan ulang kelimpahan, bukan sebagai akumulasi material, melainkan sebagai kedamaian batin, kebebasan untuk mengekspresikan diri, dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Salah satu rahasia terbesar kelimpahan adalah bahwa ia sering hadir dalam bentuk yang lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Dalam minimalisme, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari kebebasan yang muncul ketika kita tak lagi diperbudak oleh benda. Kebebasan sejati tidak memerlukan banyak barang, ia memerlukan ruang untuk merasakan, mencipta, dan hidup tanpa beban. Mereka yang telah menemukan kelimpahan sejati biasanya adalah mereka yang telah melepaskan keterikatan pada benda-benda duniawi. Kehidupan minimalis bukan berarti hidup miskin atau kekurangan, melainkan hidup yang penuh kesadaran bahwa nilai diri dan kepuasan tidak datang dari benda, melainkan dari kehidupan yang berarti. Saat kita mengurangi keinginan yang tak perlu, kita membuka ruang untuk kekayaan batin yang sesungguhnya. Salah satu kisah inspiratif datang dari Alex Becker, yang meninggalkan gaya hidup materialistik demi menjalani kehidupan yang lebih sederhana namun bermakna. Dia menemukan bahwa ketika fokusnya tidak lagi pada mengejar barang atau status, ia mendapatkan kebebasan untuk mengejar tujuan hidup yang sejati dan lebih berarti. Dalam proses ini, ia menyadari bahwa kelimpahan bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang menyederhanakan dan menemukan apa yang benar-benar berharga. Saat kita berani mengurangi konsumsi berlebih, kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran tak berujung dari pemenuhan eksternal. Sebaliknya, kita menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan penuh dengan rasa syukur. Dengan mengurangi, kita menemukan kekayaan yang tersembunyi dalam kesederhanaan, dan dengan itu kita merasakan kelimpahan yang sejati, kelimpahan yang tidak bergantung pada kepemilikan fisik. Ketika kita mendefinisikan kelimpahan sebagai keadaan batin, kita mulai memahami bahwa kebebasan yang sesungguhnya datang dari kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Hidup penuh makna adalah bentuk kelimpahan tertinggi, di mana setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap momen menjadi ungkapan dari diri kita yang sejati. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam tumpukan harta benda, tetapi dalam kebebasan untuk menjalani hidup yang otentik.
Mengubah definisi kelimpahan menjadi sesuatu yang lebih dalam memungkinkan kita untuk merasakan damai dengan diri sendiri dan hidup kita. Kelimpahan tidak lagi menjadi sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang kita alami setiap hari melalui kesederhanaan, cinta, dan hubungan yang tulus. Ketika kita memaknai kelimpahan sebagai kebebasan, bukan sebagai kepemilikan, kita membuka diri untuk pengalaman hidup yang lebih kaya, lebih dalam, dan lebih bermakna. Mengurangi keterikatan pada materialisme membuka pintu menuju kehidupan yang lebih selaras dengan hati. Kita belajar bahwa hidup dalam kebebasan sejati adalah ketika kita mampu menikmati yang kita miliki tanpa tergantung pada apa yang tidak kita miliki. Inilah definisi kelimpahan yang sejati. Hidup dengan tujuan, penuh kesadaran, dan berakar dalam kedamaian batin yang sesungguhnya. Abundansi bukan sekadar jumlah, melainkan keadaan jiwa. Ia adalah ketenangan batin yang membebaskan kita dari pencarian luar dan membawa kita pada kekayaan di dalam diri. Ketika kita menyadari bahwa kelimpahan tidak berada di luar sana, tetapi berakar dalam keadaan batin kita, kita mulai memahami bahwa segala yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan lengkap telah ada dalam diri kita. Keajaiban datang ketika kita bisa mengatasi hambatan emosional dan pikiran yang menghalangi, sehingga hidup kita mengalir secara alami dalam keadaan flow, kondisi di mana kita hadir sepenuhnya dalam momen dan menjadi satu dengan segala yang kita lakukan. Seringkali kita merasa bahwa kelimpahan harus dicari, dikejar, dan diraih. Namun, semakin kita mengejarnya, semakin sulit ia untuk diraih. Ini terjadi karena kita lupa bahwa kelimpahan bukanlah tujuan di luar diri, melainkan sebuah keadaan internal yang tumbuh seiring dengan kedamaian dan penerimaan diri. Ketika kita menemukan kelimpahan di dalam diri, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi terjebak dalam ilusi kekurangan. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari semesta yang terus-menerus memberikan, bukan sebagai makhluk yang terus mencari. Keadaan batin yang penuh kelimpahan memungkinkan kita untuk menghargai hal-hal kecil, untuk merasa cukup dalam momen sekarang, dan untuk menemukan rasa syukur dalam apapun yang ada. Kelimpahan sejati adalah kebebasan dari keinginan yang berlebihan dan tuntutan yang tidak perlu. Ketika kita merasa cukup dari dalam, kita memasuki keadaan di mana kita bisa memberi, mencintai, dan hidup dengan penuh kepuasan. Kelimpahan sejati juga tercermin dalam kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kreativitas adalah salah satu bentuk kelimpahan yang paling murni, karena melalui kreativitas, kita dapat memberikan nilai, berbagi perasaan, dan merasakan kebahagiaan dalam proses tanpa harus terikat pada hasil. Ketika kita berkreasi, kita merasa hidup. Kita menjadi medium bagi inspirasi yang mengalir dari dalam diri. Kebebasan ini, kemampuan untuk mencipta tanpa batasan, adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Menemukan kebahagiaan dalam kebebasan berkreasi berarti kita tidak lagi bergantung pada pencapaian eksternal untuk merasa puas. Kita mengalami kepuasan yang muncul dari dalam, dari menjalani proses yang otentik dan penuh makna. Ketika kita hidup dalam aliran kreativitas, kita berada dalam keadaan kelimpahan, di mana setiap momen adalah kesempatan untuk mencipta dan berbagi. Untuk mencapai kelimpahan, kita perlu melepaskan hambatan mental, seperti perfeksionisme, self-sabotage, dan imposter syndrome. Pikiran-pikiran ini adalah benteng yang menghalangi kita untuk merasakan keberlimpahan yang sebenarnya. Perfeksionisme membuat kita merasa tidak pernah cukup baik. Self-sabotage menahan langkah kita, dan imposter syndrome membuat kita meragukan diri sendiri. Hambatan-hambatan ini membuat kita merasa terjebak, meskipun kelimpahan ada di depan mata. Melepaskan hambatan ini adalah tindakan keberanian. Ketika kita berani untuk melihat diri kita dengan jujur dan melepaskan tuntutan yang tak perlu, kita membuka ruang bagi kelimpahan untuk masuk. Kelimpahan datang pada saat kita mampu menerima diri apa adanya tanpa perlu membuktikan sesuatu. Dengan demikian, melepaskan bukan berarti kehilangan. Justru, melepaskan adalah tindakan yang memberi ruang bagi pertumbuhan dan kelimpahan yang lebih besar. Kelimpahan sejati terjadi dalam flow state, di mana kita mengalami aliran yang alami dan tanpa hambatan. Flow adalah kondisi di mana kita menyatu dengan momen, sepenuhnya hadir dalam tindakan kita, dan merasa bahagia tanpa perlu alasan.
Dalam keadaan ini, kelimpahan menjadi sesuatu yang alami dan tanpa usaha berlebihan. Kita tidak lagi mengejar, tetapi mengizinkan kelimpahan datang kepada kita dalam bentuk yang paling murni. Mengizinkan diri untuk berubah, bergerak, dan mengalir adalah seni dalam meraih kelimpahan. Ketika kita berani melepaskan kontrol yang berlebihan, kita menemukan keajaiban dalam setiap perubahan dan perkembangan yang kita alami. Flow state mengajarkan kita bahwa kelimpahan tidak terletak dalam kepastian atau kontrol, tetapi dalam kepercayaan bahwa kehidupan selalu mengalir, dan kita adalah bagian dari arus yang lebih besar. Kelimpahan adalah tentang menerima, membiarkan, dan menikmati hidup apa adanya. Dengan membuka diri untuk mengalir, kita menjadi bagian dari energi kelimpahan itu sendiri. Kehidupan yang penuh, berwarna, dan terus berkembang, di mana setiap momen menjadi hadiah. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.